masih di dalam hati aman. Setelah lamun sehari terpendam, 2 hari terpendam, masih kuat nahannya nih, tahan ini. Ngapula anu kancing datang bercerita, alhamdulillah aku mah ini lah pacak sholat tepat waktu. Uji kancing ini tadi, padahal kancing ini kesitanan pulang. Kita ini tadi masih di dalam hati, belum dibuat karena pancing kali. Kamu tuh gini, padahal kalau terpendam mana tadi, jangan diceritakan bisa cukup aku dengan Allah. Yang gitu ya, di dalam hati kayak gitu, cukup aku dengan Allah. Gara-gara kancing bercerita, laju di dia bercerita. Awalnya itu mah itu. Awal mah itu laku minggu ini sampai galak puluh aku sholat duhur. Mulai kita cerita kan. Padahal tadi terpendam. Empai wahidul. Lama-lama bercerita di mana baik pingin mbak pacak kebaikan gitu tuh keluar. Ada jemu yang lah pacak nyimpan rahasia di cerita ibadahnya lah kuat, tepat waktu, aturan dijalani, sunahnya diikuti, dan dia nyadari musuh aku itu adalah setan. Aku didik ke kompromi ngawi dia. Oh dia. Akhirnya dia lah mulai merasukan sesungguhnya aku ni lah mulai ikhlas. Kenapa? Karena tapu amal aku ni dia aku ceritakan di manusia. Aku pun lah dia bangga karena aku sadar aku baca amal ini karena dari Allah. Berhenti setan goda? Berhenti ini deh? Belum. Berhenti pedido setan goda? Belum berhenti setan goda. Kebil maka setan tuh berhenti. Nunggu maka gitu nih memang di dunia melaksanakan amal itu. Nah itulah bayangkan oleh Allah ke wajarlah ulama-ulama dulu membuat gelar setan tuh laknatullah. Memang dia ini memang betul-betul musuh yang memang harusnya kita jadikan musuh. Di setiap waktu dia ini memang terus untuk mudah itu. Nah yang jadi masalah dia ini terus teringat begitu, kita ini jarang ingat dia. Ini setan terus mengingat kita supaya bagaimana cara kita ini digoda. Tapi kita ini suka lupa kalau dia ini goda. Nah ini yang jadi masalah. Jadi enggak merasa kalau enggak merasa kalau disesatkan. Enggak merasa kalau kita ini sedang nuruti setan. Terus jangan mengkebaca amal. Coba. Terus kalau model mak itu kira-kira di antara kita ni ada di amal ibadahnya yang sampai ke Allah.
Kalau riak lah. Ya Allah, makanya tidak ada yang tidak bisa digoda oleh setan kecuali satu kelompok manusia. Siapa mereka? Orang yang ikhlas. Mukhlis itu di dalam Quran sudah jelas maknanya orang yang memurnikan ketaatan kepada Allah. Manusia ini dalam ikhlas itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ikhlas bagi orang yang ahli ibadah, supaya kita ini enggak digoda oleh setan. Ibadah yang kita lakukan itu harus pertama didasari dengan ilmu. Jangan dengan nafsu. Kalau yang didasari dengan ilmu, maka ibadah itu berarti dilakukan atas petunjuk. Ngapa kita sholat? Karena ada yang nyuruh. Nah, yang nyuruh itu siapa? Manusia atau Allah? Oh, yang nyuruh itu Allah. Yang nyuruh itu Allah. Berarti waktu sholat kita ini melaksanakan perintah Allah. Tanya dengan diri kita, ngapa kita sholat kok galak sholat di perintah Allah? Oh, kalau mau jujur, kita sholat itu karena yakin bahwa sholat itu ada pahalanya. Nah, kita sholat itu mau cari pahala. Kita mau ngaji karena mau cari pahala. Bapak ibu cari nafkah karena mau cari pahala. Mang Abi di minum karena cari pahala. Iya, itu yang benar. Tidak berbuat dosa karena pingin cari pahala. Pahala di melakukan keburukan. Pahala. Contoh, kita ditawari minuman, tapi minuman ini tidak kita minum. Aku minum itu bukan kopi tapi yang melulu itulah. Jadi tidak dijelaskan, nggak paham. Kalau kita minum, manusia tidak melihat. Tapi tidak kita minum karena kita yakin bahwa Allah tahu. Tidak kita minum karena itu larangan. Yang melarang adalah Allah. Itu yang disebut dengan pahala. Tapubai yang kita lakukan, niatkan kalau kita itu melaksanakan perintah, baik perintah wajib maupun perintah sunnah, tujuannya itu pingin dapat pahala. Kayak gitu enggak? Lulu itu bunyinya
Nah itu tanya dengan hati kita masing-masing. Kalau kayak itu berarti kita ini sudah ikhlas. Takut benar di sholat. Lah ngapu di takut meninggalkan sholat. Kalau istri bukan takut dengan suami. Kalau murid bukan takut lagi guru. Dan mancing berempat guru, mata kain sarung sholat. Dia berempat guru, dia benar mata kain. Berarti takut lagi guru. Kemana Pak? Mancing. Mata kain sarung gitu nih. Mata di kain sarung. Sholat di hutan tuh. Sholat nih ya. Besok pagi dia mancing sholat. Dia benang mata kain sarung dia. Berjalan lagi guru sampai masjid, guru berhenti. Sholat kita, bayar sholat. Ya. Waktu berjalan sholat, masjid diliwat juga. Masjid ini lewat, masjid ini lewat, masjid ini lewat. Kenapa? Karena dia bigur. Jadi kita nih rugi kalau galak ibadah, tapi di dapat pahala. Kalau mudah diterima, di dapat pahala. Ibadah tapi di dapat pahala. Kenapa? Karena memang niat kita itu salah. Usolli fardu maghribi salasa raka'atin di maknagi jematul Allahu Akbar. Niatnya tuh kayak gitu. Itu kalau kebetulan bapak itu di jemaah ahli ibadah. Kita di mana? Menantu. Nah di diakuinya ini belum di sholat. Mantu dia bio tidak benar sholat. Karena tadi niat sholatnya itu usul di fardhu maghribi salah sarokaatin mustaqbilal qiblati karena menantu. Awas hati-hati ya, hati